Berserahlah penuh. Sebab Allah tidak pernah menggoncangmu untuk meruntuhkanmu. Berapa orang di antara kita mengalami problema besar tahun ini? Tapi kalau kita bisa mengerti maksud Allah, Allah sedang menggeser sesuatu di dalam alam roh, yang kita tahu kita akan tuai nanti di tahun 2024. Sebelum mujizat besar terjadi, perubahan besar harus terjadi dulu in me, di dalam diri kita sendiri. Coba lihat apalagi yang Tuhan geser di ayat-ayat berikutnya, Keluaran 10 ayat 19. Bunyinya begini, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Kita semua tahu cerita tentang tulah ketika Musa berdoa. Lalu ada satu lagi yang Tuhan geser, kalimat ini, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Dalam bahasa Inggrisnya, and God shifted the direction of the wind. Luar biasa ya. Untuk Tuhan betul-betul menolong kita, itu semudah membalikkan telapak tangan. Tapi jangan marah, kok Tuhan belum tolong aku loh. Kalau semudah itu, kenapa Tuhan belum memberikan mujizat? Kalau Tuhan belum melakukan sesuatu, pasti Tuhan itu melihat ada sebuah agenda lain yang harus dipenuhi. Tuhan itu selalu punya maksud mulia, bukan untuk mencelakakan kita. Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka, untuk memberi kita masa depan penuh pengharapan. Kalau Tuhan belum membalikkan mata anginmu, arah anginmu, teruslah berjalan dengan Roh Kudus sekalipun angin bertiup kencang. Pasanglah fondasimu yang tidak retak itu, yaitu firman. Barang siapa mendengar firman, tidak melakukan, dia seperti membangun hidupnya di atas pasir. Rumah dibangun di atas pasir. Kena sedikit banjir, robohlah itu semua seng-sengnya. Tetapi kalau kita tahu kita itu tinggal di daerah yang rawan, misalnya kita itu di daerah yang longsor, daerah yang cuacanya buruk, daerah yang seringkali ada taifun atau ada angin taufan, pastikan rumahmu tidak terbuat dari jerami, pastikan Anda punya fondasi. Kalau kita tahu bahwa hidup kita ke depan itu penuh tantangan, jangan dulu kita itu berharap angin akan bertiup ke arah kita. Kadang-kadang angin bertiup melawan kita. Kita itu mau ke situ, tapi angin itu melawan kita sehingga kita susah ke sana. Kalau gitu bangunlah fondasinya. Tahun 2024, perkuat kaki-kakimu. Tahun depan bangun kerohanian. Kalau Anda tahu dunia ini terus gonjang-ganjing, sampai kapanpun tidak akan lebih membaik. Percayalah, tahun lalu dan tahun ini tidak lebih mudah. Siapa setuju? Saya janji ya, ini nggak perlu roh nubuatan. Tahun depan juga nggak lebih gampang. Jangan minta your life become easier, tapi minta your spirit become stronger. Jangan minta hidupmu lebih mudah, tapi mintalah rohmu lebih kuat. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Tuhan itu kalau mau kasih mereka makan puyuh, burung puyuh di padang gurun, itu mereka maksa-maksa kehendak Allah. Ada kehendak Tuhan itu yang sempurna, ada kehendak Tuhan itu yang diizinkan karena umatnya memaksa. Mari kita buat satu keputusan hari ini untuk tidak memaksa Allah. Kita boleh beriman, tapi kita harus bersamaan dengan itu mencari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Jangan hanya beriman doang, ambil comot-comot Alkitab lalu kita klaim sembarangan. Tapi kenalilah kehendak Allah secara luas atas hidupmu. Banyak orang Kristen itu picik, anak-anak Tuhan itu memasuki tahun baru itu dengan iman yang muluk-muluk. Jadi kita maunya ini, nggak mau itu. Kita mau janji, kita buang perintahnya. Kita maunya reward atau upah, kita nggak mau bayar harga. Kalau kita mau jalan langgeng sama Tuhan, maka kita perlu melihat gambar besarnya. You must see the big picture. The big picture. Pakailah imanmu itu pertama-tama untuk cari kerajaan Allah dulu. Kenalilah kehendaknya secara besar atas hidupmu. Lalu waktu Anda jalani sehari-hari, mulailah klaim janji-janji itu di setiap langkah kecilmu. Setiap langkah kecilmu itu mungkin langkah besar. Mungkin ada keputusan-keputusan serius dalam hidupmu. Tapi kalau kita sudah mengerti kehendak Allah secara luas, kita nggak takut minta pada Bapa. Karena apa yang kita minta, nggak mungkin kita habiskan untuk hawa nafsu. Karena kita tahu kehendak Allah dulu. Tapi dari ayat ini saya tidak mau hanya memberi Anda disclaimer-nya bahwa Anda dan saya harus mengerti kehendak Allah lebih dulu.
Tapi ayat ini juga berbicara tentang kuasanya Tuhan. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Waktu Allah mau memberikan burung puyuh di padang gurun pada umatnya yang memaksa dia loh. Memaksa. Kalau maksa aja Tuhan kasih mujizat. Tapi mujizat yang gituan saya nggak mau. Karena ujungnya itu berujung fatal. Ingatkah di padang gurun mereka itu menghendaki daging. Mereka menganggap remeh mana. Aku mau lebih dari ini. Mereka nggak pernah merasa cukup. Maka Tuhan membuat angin timur bertiup dan menghadirkan jutaan puyuh waktu mereka makan dengan nafsu. Belum selesai mereka mengunyah, dagingnya sudah keluar dari hidungnya, agak menjijikan. Dan mereka semua mati kena kutuk. Mujizat memang terjadi, tapi dengan harga Tuhan marah. Tapi ayat ini berbicara angin bertiup dari sebalik. Tuhan pakai angin barat kali ini. Angin barat yang sangat kencang. Malah justru Tuhan mengalihkan kutuk dari Mesir gara-gara doa Musa. Maka Tuhan buang semua belalang itu ke dalam lautan. Kalau burung puyuh, Tuhan pakai angin timur. Buang belalang, buang kutuk, Tuhan pakai angin barat. Saya beritahu satu hal ya. Barat, timur, utara, selatan, penunggunya hanya Yesus. Karena itu kalau Anda dan saya smart secara rohani, cari Tuhan. Orang berkata di situ ada orang kuatnya, orang kuatnya, orang kuatnya. Saya nggak peduli kemana Tuhan utus. Ketika Yosua dan bangsa Israel yang belum umur 20, baru umur 20. Generasi berikutnya itu belum mengerti perang, anak-anak muda, gak pengalaman. Tapi yang mereka runtuhkan pertama-tama itu Yeriko langsung, yang kakek neneknya semua gagal apa-apakan. Saya beritahu ya, semudah itu Tuhan bisa shift the wind. Tuhan bisa menggeser arah angin. Orang-orang berkata, saya ini kulino, saya ini orang yang sudah pengalaman, udah makan asam garam. Gak pernah sukses, tiba-tiba anak muda kalau diurapi Tuhan, boom, jadi solusi. Jangan pernah banggakan usia dan pengalamanmu. Because the wind is in God's hand, not in your experience. Angin itu di tangan Tuhan. Bukan arah angin itu di tangan Tuhan. Hidup mati, kunci, master key itu di tangannya Yesus. Makanya saya nggak berani masuk tahun baru sok-sokan dengan pengalaman saya masa lalu. Saya nggak berani menghadapi apa yang di depan. Bukan berarti saya orangnya nggak percaya diri. Iman itu untuk orang kuat, iman itu bukan untuk orang lemah. Kalau Anda kira, orang-orang Kristen, ada orang yang komentar begini di dunia. Saya pernah dengar kok dari teman saya sendiri. Orang-orang yang punya agama itu orang-orang lemah, nggak percaya diri. Oh, you salah. Orang-orang yang beriman pada Tuhan itu orang-orang kuat. Dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk menaruh percaya pada dirinya sendiri. Kalau memang notabene sudah percaya diri, untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang lebih berkuasa. Ada orang berkata, sana berdoa itu karena kurang percaya diri. Karena kamu tidak confident, makanya kamu beragama. Salah. Salah. Faith is for the strong, not for the weak. Saya ingin Anda untuk mengerti satu hal. Sekalipun kita berhak secara manusia untuk percaya diri. Orang dunia bisa, kenapa kita nggak bisa? Tapi kita hari ini datang di penutupan tahun untuk meletakkan percaya diri kita dan menggantikannya dengan percaya Kristus. Daripada percaya pada koneksi sendiri, kepandaian, kepintaran, kefasilidahan. Kita taruh percaya kita bukan pada gagah perkasa, tapi pada Roh Kudus. Saya rasa itu akan membuat Tuhan berkenan. Dan itu akan membuat perjalanan kita beda. Karena Tuhan itu di dalam bisnis ini. Dia di dalam satu bisnis. Tahu bisnis apa? Membedakan perlakuan antara orang benar dengan orang fasik. Tuhan akan membuat perbedaan, kata Maleaki, antara orang benar dan orang fasik. Saya percaya malam ini akan menjadi penentuan sepanjang perjalanan 2024. Tidak tentu hidupmu akan lebih nyaman, tetapi Anda akan melihat penyertaan. Tonight akan menentukan. Kita itu selalu apa-apa itu sungkem sama Tuhan dulu. Kalau orang-orang nyembah berhala aja apa-apa lewat berhalanya dulu kok. Apalagi kita yang bertuhan. Janganlah mentang-mentang kita ini di dalam kerajaan anugerah atau kasih karunia, lalu kita sama Tuhan itu menganggap remeh. Tidak, saya selalu biasakan ini. Apa-apa kalau itu transisi. Dari sisi sini ke sisi sana, menyeberangi sungai Yordan. Anak mulai besar, pernikahan, atau Anda buka pekerjaan baru, atau mau pindah profesi, atau ketika dipromosi, saya selalu biasakan. Whatever it is, kalau itu penyeberangan, untuk saya selalu sungkem, cium kaki tangan Tuhan. Cium tangan Tuhan seperti ada Jawa tadi, dan cium kaki Yesus seperti orang yang bersujud di hadapan yang Maha Kuasa dan berkata, permisi Tuhan, aku hendak lewat.